Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada kalian semua para wahai netizen plus 62 dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Dino, dipencet nongol di layar YouTube kalian sekalian. Di acara kita Telling Stones, kita akan membacakan berita-berita, ya kan, gosip-gosip mungkin, dan juga informasi-informasi terkini yang akan mengisi hati, hari, dan pikiran kalian yang kosong. Oke, lanjut saja. Berita pertama ini datang dari luar negeri ya. Karena kita akan membahas juga membaca berita-berita dari international. Jadi berita pertama ini dari Amerika Serikat, di mana Senat Amerika Serikat ini baru saja meloloskan rancangan undang-undang mengenai bantuan tunai untuk orang-orang yang terdampak COVID-19, ya kan? Dibilang di sini satu orang itu bakal dapat 20 juta. Di sini saya nggak tahu. Aduh, jadi selain memberikan bantuan tunai, RUU The American Rescue Plan juga mengatur bantuan pengangguran sebesar $300 atau 4,3 juta per minggu. Wow, 4,3 juta per minggu pemirsa untuk orang yang nganggur. Wow, yang akan dibayarkan hingga September 2021. Hey. Orang nganggur per minggu dapat 4,3 juta dibayar setiap minggunya sampai September 2021. Hey, Anda luar biasa sekali, wahai Presiden Amerika Joe Biden. Luar biasa, Anda luar biasa sekali. Jadi, aduh, gimana para rekan-rekan? Kalian dapat apa nih selama pandemi? Dapat apa kalian ini? Belum dapat apa-apa. Belum dapat apa-apa ya. Waduh. Aduh, Kita juga aduh. Tapi ini luar biasa berita ini ya. Saya shock juga waktu membaca ini, ya kan? Jadi Senat Amerika ini melalui The American Rescue Plan, ya kan, RUU. RUU-nya mengatur tentang bantuan COVID. Nilainya tuh total 1,9 triliun US dollar. Gila. Atau sekitar 27.170 triliun. Jadi tuh kalau lo beliin cilok, beliin gorengan ya, itu sampai 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan sih nggak bakal habis. Gile. Terus Belit ini juga mengatur mengenai perluasan child tax selama 1 tahun, ya kan? Pendanaan distribusi dan pengujian vaksin COVID-19, bantuan pembayaran sewa kepada rumah tangga yang kesulitan. Waduh, jadi orang yang ngontrak juga dibantuin, ya kan? Bantuan biaya pembukaan kembali sekolah mulai taman kanak-kanak hingga sekolah kelas 12. Gila, luar biasa. Jadi dia bilang, ya kan? Siapa nih? Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini bilang, waktu saya mulai menjabat 45 hari yang lalu, saya berjanji kepada warga Amerika bahwa pertolongan akan segera datang. Hari ini saya bisa mengatakan bahwa kami berhasil melangkah jauh untuk menempati janji itu. Waduh, luar biasa Pak Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Anda luar biasa. Jadi selamat ya, ini berita baik. Jadi buat mungkin teman-teman kita yang ada di Amerika Serikat, selamat Anda mendapatkan bantuan yang luar biasa, ya kan? Kami di Indonesia berdoa supaya kita tidak iri. Bukan begitu? Kalian iri tidak? Kalian iri? Kalian jangan iri, nggak boleh iri, ya kan, nggak boleh iri. Justru kita harus berdoa supaya mudah-mudahan kita juga dapat rezeki ya, bukan begitu? Bukan begitu betul? Jadi begitu ya. Waduh, ada bocoran, ada satu kru kita dapat telepon. Anda ini bagaimana? Aduh,
Jadi tolong handphonenya di silent dulu ya kan. Ini berita pertama luar biasa. Kita langsung saja ke berita selanjutnya. Ya, jadi berita selanjutnya ini juga datang dari luar negeri. Ini merupakan riset ya. Jadi penelitian, para ahli meneliti. Jadi katanya menurut penelitian terbaru, kota-kota itu pada akhirnya kota-kota besar itu tenggelam. Kenapa bisa tenggelam? Karena kota-kota besar ini terlalu berat, ya kan? Jadi kalau judul tagline-nya nih, saya bahasa Inggris nih. Mudah-mudahan para netizen yang budiman bisa mengikuti bahasa saya. Dan mudah-mudahan saya tidak keseleo lidah. Cities are sinking under the weight of urban development. Wow. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah kota-kota ini tenggelam bersama dengan berat dari pembangunan yang dilakukan. Jadi karena pembangunan semakin pesat, banyak gedung bertingkat, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan dibangun, itu kan besar-besar ya. Jadi karena besar, berat, banyak semen, beton-beton, belum lagi baja-baja, ya kan, digunakan. Jadi karena itu digunakan untuk pembangunan berat. Karena berat, jadi kota ini karena berat jadi turun gitu kan, jadi tenggelam gitu kan. Dia bilang ada 3,5 triliun pounds, berapa kilo nih kira-kira, yang diestimasi, ya kan? Ada paket, paket. Aduh, saya terdistract nih pemirsa. Jadi ada kurang lebih 3,5 triliun pounds ya. Saya nggak tahu nih berapa ton ini ya. Yang di kota di San Francisco itu menanggung berat itu 3,5 triliun pounds. Jadi bayangin, kita nambah 3,5 kilo aja udah pusing nurunin. Ini cuma 3,5 triliun pounds. Wow. Jadi katanya Tom Parsons, ya kan, Tom Parsons ini adalah earthquake seismologist at the US Geological Survey. Dia bilang it's enough to cause the Earth's rocky outer crust or the lithosphere to deform and sink by few millimeters each year. Jadi katanya kota yang berat ini cukup untuk menurunkan ya beberapa milimeter setiap tahunnya. Jadi kota itu tenggelam dengan sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Apalagi kita di Jakarta, ya kan? Yang setiap tahun pasti ada aja cerita tentang banjir, ya kan? Ini sebenarnya bukan karena salah siapa, ya kan? Tapi lebih kepada kita harus berkaca. Apa yang sudah kita lakukan buat kota kita tercinta dimanapun kalian berada. Kalau kalian di Jakarta, atau kalian di Pekalongan. Orang Pekalongan. Orang Pekalongan. Orang Pekalongan. Orang Nganjuk, mana orang Nganjuk? Orang Nganjuk. Orang Lampung. Orang Lampung. Orang Lampung. Dimanapun kalian berada, ya kan, harus senantiasa menjaga kotanya. Jangan buang sampah sembarangan. Harus bikin resapan air. Kalau renovasi saluran air jangan ditutup ya. Kalau ditegur yang udah ditutup harus dipinggirin, dibongkar. Jangan ngelawan. Ini paling sebel emang. Anda salah. Udah tahu salah ngelawan. Ini susah memang. Aduh, karena Anda itu banyak orang jadi kebanjiran. Oke. Daripada emosi, lanjut saja kita. Next. Ya, ini berita selanjutnya nih dari apa nih ya? Artis ya. Waduh. Artis manis. Awas disemutin. Aduh. Kalian ketawa-ketawa nih. Kalian nih. Jadi kabar dari Amanda Manopo. Wede. Dibilang di sini Amanda Manopo itu pakai skincare itu habis 73 juta.
Jadi ada 4 produk yang digunakan oleh Amanda Manopo skincare, itu harganya 73 juta. Astaga. Amanda luar biasa memang, ya kan? Jadi dia bilang di sini di berita ini kalau sejumlah skincare mewah Amanda. Waduh. Wanita yang berperan sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta menggunakan skincare dari brand eksklusif. Wah, nama brandnya La Prairie. Saya nggak tahu bener ngomongnya apa enggak nih kan, La Prairie ya kan. Skincare tersebut harganya tuh mahal. Jadi satu botol tuh bisa belasan juta, mungkin puluhan juta ya. Jadi Amanda ini pakai itu ada 4 produk dari La Prairie ini, ya kan? Macem-macem tuh dibilang di sini ada dari apa nih? Dari serum sampai krim mata gitu kan. Dibilang di sini kalau harga salah satunya tuh bisa satunya ada yang 18,8 juta, ada krimnya harganya 20 juta, ya kan? Jadi kalau di total tuh semuanya yang dia pakai ada 73 juta, ya kan? Ya nggak heran sih, mbaknya emang cantik jadinya, ya kan? Cuman buat anda yang belum bisa beli 73 juta, ya kan, skincare, biasa aja gitu kan. Karena kecantikan itu dari dalam. Bukan begitu? Bukan begitu. Kecantikan itu inner beauty itu luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan inner beauty. Jadi kalau kalian yang merasa belum bisa membeli skincare seharga 73 juta, pakai yang biasa aja. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang penting cuci muka, sikat gigi, ya kan? Keramas, itu udah paling penting. Mandi pakai sabun, jangan pakai areng. Bahaya. Jadi buat Mbak Amandanya, Anda luar biasa. Kita semua harus belajar supaya bisa, khususnya saya kali ya, skincare nih, aduh, saya cuci muka aja pakai Lux. Kalau nggak pakai Lifebuoy, ya ampun. Oke, berita selanjutnya. Jadi ini adalah cerita lama ya, kabar lama sebenarnya. Saya mau cerita nih. Jadi kurang lebih beberapa tahun yang lalu ya, tepatnya itu di tahun 2000 berapa ini? 2000 apa sih ini? Oh, 2014 pemirsa. Jadi di tahun 2014 itu ada salah satu band rock asal negeri seberang, ya kan? Bernama Alter Bridge. Nih, Alter Bridge nih. Mereka konser di Jakarta, ya kan? Konser di Jakarta, jadi ada siapa tuh? Miles Kennedy, ya kan? Mark Tremonti, gitarisnya. Mereka kesini sama basisnya tuh Brian Marshall sama Scott Kennedy ya kalau nggak salah tuh drummernya. Scott Phillips drummernya. Jadi mereka kesini manggung, ya kan? Seneng banget kan? Gue seneng nih. Saya seneng banget nih. Mereka kesini. Kebetulan ada rekan saya waktu itu, ya kan? Namanya si Reza Lesmana, ya kan? Nih bapak ini, aduh, luar biasa lah bapak ini kan. Udah melanglang ke ujung dunia. Pokoknya luar biasa lah karirnya dia kan di bidang per-eventan. Singkat cerita, beliau telepon saya. Butuh peralatan, jadi kita ke sana, ya kan? Kita ke sana bantu-bantu. Ya enaknya kita sebagai vendor kan dapat akses. Terus saya bilang sama Reja, gue ngefans banget nih sama Alter Bridge nih, gue nitip dong, minta tolong tanda tanganin, bisa nggak? Nah, yaudah sini katanya kan. Saya titip lah kaos ini, ya. Ini kaos ini nih buat ditanda tanganin. Singkat cerita, jalan, wah kan saya seneng nonton, waduh lagu-lagunya Addicted to Pain, wah tuh kayaknya asik banget gitu kan. Udah selesai, dikasih lah sama Reja, ini Din, oh ya sip, mantap ya, makasih banyak, ya kan. Di tanda tangan, seneng dong, ini baju ada tanda tangannya nih tadi nih, full, 4 personil, Alter Bridge semua tanda tangan nih. Tadinya mau digantung kan di figura,
pasang di tembok gitu kan. Ki dicuci loh sama mertua gue. Aduh, dicuci pemirsa. Hilang tanda tangannya. Aduh, jadi udah nggak ada lagi tanda tangannya. Aduh, mertua saya memang penuh dengan ini ya. Penuh dengan apa? Fenomena. Penuh dengan fenomena. Tapi ya bersyukurlah ya punya mertua yang mau nyuciin baju ya. Jadi begitulah ceritanya. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan Alter Bridge bisa manggung di sini lagi. Mudah-mudahan ini COVID nih bisa segera selesai pandemi ini supaya kita bisa nonton konser lagi, nonton festival lagi, jingkrak-jingkrak bareng lagi, dan artis-artis kita yang dalam negeri juga bisa kembali berkarya lagi. Mantap. Oke, itulah tadi berita-berita terkini bersama saya Dino di Pencet Nongol di Telling Stones bersama rekan-rekan. Rekan-rekan mana rekan-rekan? Terima kasih kalian semua sudah setia menonton kita, ya kan? Mudah-mudahan acara kita bisa menjadi informasi, bisa menjadi edukasi juga buat kalian, dan juga bisa menjadi apa ya, mengisi hati, hari, dan pikiran kalian yang kosong. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan tolong komen-komen yang membangun, wahai netizen plus 62. Supaya apa? Supaya kita sebagai sesama anak bangsa bisa saling membangun dan mensupport satu sama lain. Bukan begitu? Begitu dia. Jadi Dino di sini bersama rekan-rekan undur diri dulu. Dadah.